Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai transformasi Laplace. Jika fungsi X adalah suatu pernyataan dalam X yang didefinisikan untuk X lebih dari 0, maka transformasi Laplace dari fungsi X dinotasikan dengan Laplace fungsi X dan didefinisikan sebagai Laplace fungsi X sama dengan integral X sama dengan 0 hingga tak terbatas eksponensial pangkat minus Sx fungsi X dx, di mana X adalah nilai suatu variabel yang nilainya dipilih sedemikian rupa agar integrasi semi-infinitinya selalu konvergen. Contoh yang pertama, transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan 2 untuk X lebih dari 0 menjadi karena seperti yang sudah kita bahas ini, di mana Laplace fungsi X sama dengan integral X sama dengan 0 hingga tak terhingga eksponensial pangkat minus Sx fungsi X dx, maka Laplace yang fungsi X nya merupakan 2 menjadi integral X sama dengan 0 hingga tak terhingga eksponensial pangkat Sx 2 dx sama dengan 2 eksponensial pangkat minus Sx per minus S X sama dengan 0 hingga tak terhingga sama dengan 2 kali 0 kurang minus 1 per S sama dengan 2 per S. Kita perhatikan bahwa S lebih dari 0 yang diisyaratkan karena jika S kurang dari 0 maka potensial pangkat minus Sx menjadi tak terhingga. Maka ketika X menjadi tak terhingga dan jika S sama dengan 0, maka Laplace S tidak akan terdefinisikan. Yang sudah kita bahas ini merupakan integralnya divergen, sehingga Laplace 2 menjadi 2 per S asalkan S harus lebih dari 0. Dengan alasan yang sama, jika K adalah sembarang konstanta, maka L yang fungsi X nya adalah K menjadi K per X asalkan S harus lebih besar dari 0. Selanjutnya, transformasi Laplace dari fungsi X sama dengan eksponensial pangkat minus Kx untuk X lebih besar dari 0, di mana K adalah konstanta. Karena L eksponensial pangkat minus Kx sama dengan integral X sama dengan 0 hingga tak terbatas eksponensial pangkat minus Sx eksponensial pangkat minus Kx dx sama dengan eksponensial pangkat minus S tambah K X per minus S tambah K X sama dengan 0 hingga tak terbatas sama dengan 0 kurang minus 1 per S tambah K menjadi Laplace eksponensial pangkat minus Kx sama dengan 1 per S tambah K. S tambah K harus lebih dari 0 untuk menjamin integral konvergen di kedua limit tersebut. Asalkan S tambah K lebih dari 0, yaitu asalkan S lebih dari minus K. Selanjutnya, transformasi Laplace inverse. Transformasi Laplace adalah suatu pernyataan dalam variabel S yang dinotasikan dengan Fs. Dikatakan fungsi X dan Fs sama dengan Laplace fungsi X membentuk suatu pasangan transformasi pair. Ini berarti bahwa jika Fs adalah transformasi Laplace dari fungsi X, maka fungsi X adalah transformasi Laplace inverse dari Fs dan dapat ditulis menjadi F fungsi X sama dengan Laplace pangkat minus 1 Fs. Tidak ada definisi integral yang sederhana dari transformasi inverse.
Jadi mencarinya dengan cara bekerja dari belakang ke depan. Ya, sebagai contoh, jika fungsi X sama dengan 4, maka transformasi Laplace-nya L fungsi X sama dengan fungsi S sama dengan 4 per S. Jadi, jika fungsi S sama dengan 4 per 2, maka transformasi Laplace inverse-nya menjadi Laplace pangkat minus 1 Fs sama dengan fungsi X sama dengan 4. Contoh berikutnya, carilah transformasi Laplace inverse dari Fs sama dengan 1 per S kurang 1. Karena diketahui Laplace E pangkat minus Kx sama dengan 1 per S tambah K, maka kita dapat mengatakan bahwa Laplace pangkat minus 1 per S tambah K sama dengan eksponensial pangkat minus Kx. Maka ketika K sama dengan minus 1, menjadi Laplace pangkat minus 1 per S kurang 1 sama dengan eksponensial pangkat minus 1 kali X sama dengan eksponensial pangkat X. Sebagai catatan, kemampuan untuk mencari informasi Laplace dari suatu pernyataan dan kemudian menginversikannya, inilah yang membuat transformasi Laplace sangat berguna untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Baik, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih.